Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Triandayani. Dan saya Nur Alifatus Maulidia. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 6, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk tugas ujian akhir semester, mata kuliah Inovasi Program Pendidikan dan Manajemen Perubahan. Tema yang akan kita ambil yaitu tentang inovasi sumber daya manusia di era 4.0 dan inovasi metode pembelajaran di era 4.0. Mengenal perkembangan era industri 4.0. Jadi di sini terdapat 4 proses revolusi industri yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu revolusi 1.0. European Parliamentary Research Service menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi di Inggris pada tahun 1784, di mana penemuan mesin uap dan mekanisasi menggantikan pekerjaan manusia. Yang kedua yaitu revolusi 2.0. Revolusi yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19 sekitar tahun 1870-an, di mana mesin-mesin diproduksi secara massal. Yang selanjutnya yaitu revolusi 3.0. Penggunaan teknologi komputer untuk otomatisasi manufaktur yang dimulai pada tahun 1970 menjadikan tanda revolusi industri ketiga itu muncul. Yang terakhir yaitu revolusi 4.0. Industri 4.0 berasal dari bahasa Jerman yang diperkenalkan pada tahun 2011 di atas Hannover Fire. Yang selanjutnya yaitu rancangan inovasi dan perubahan manajemen SDM 4.0. Sebelum kita membahas rancangan inovasi, yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu tantangan SDM di era industri 4.0. Di era persaingan industri 4.0 seperti sekarang, teknologi menjadi faktor penting bagi organisasi di sektor industri manufaktur. Nah, sedikitnya terdapat 3 dampak bagi organisasi untuk merespon perubahan teknologi baru. Di antaranya yaitu 1. Perlunya meningkatkan skill dan work habits pegawai. Yang kedua, tersingkirnya jabatan tingkat terendah dan level manajerial. Yang ketiga, hierarki berkurang dan lebih berorientasi pada kerjasama. Dan yang keempat, kehidupan pekerja pada era industri 4.0 didominasi oleh self-directed striving for personality valued career. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, sedikitnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Yang pertama adalah kualitas, yaitu upaya menghasilkan SDM yang berkualitas agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis teknologi digital. Yang kedua adalah masalah kuantitas, yaitu menghasilkan jumlah SDM yang berkualitas, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu masalah distribusi SDM berkualitas yang masih belum merata. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang inovasi metode pembelajaran di era 4.0. Yang pertama yaitu multimetode. Penguasaan terhadap lebih dari satu metode pembelajaran akan menjadi modal penting bagi seorang pendidik dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Yang kedua yaitu internet.
Penguasaan teknologi di era revolusi industri 4.0 tidak dapat dipandang sebelah mata. Internet yang merupakan ladang informasi dapat menjadi bagian penting pengembangan inovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seorang pendidik akan memudahkan pendidik mengembangkan model dan metode pembelajaran. Melalui pengalaman, seorang pendidik akan dengan mudah memodifikasi pembelajaran. Bahkan tidak jarang inspirasi lahir di saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang keempat yaitu eksperimen. Mencoba adalah salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan pendidik dalam rangka melahirkan inovasi pembelajaran. Dan yang kelima yaitu kreativitas. Sebenarnya, inovasi dalam pembelajaran dapat ditemukan dengan kreativitas pendidik itu sendiri, dengan memunculkan metode baru, lalu memberi nama yang unik agar mudah diingat dan familiar dengan metode tersebut. Dari kelima metode tersebut dapat diterapkan dengan blended learning, di mana blended learning ini adalah penggabungan antara metode tradisional yaitu face-to-face dengan metode yang berbasis internet atau biasa yang disebut dengan e-learning. Blended learning dapat diterapkan pada generasi Z maupun generasi Alpha, di mana generasi Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1995 sampai 2009. Generasi Z adalah generasi yang menjadikan teknologi digital sebagai suatu kebutuhan penting di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah mulai dari jenjang sekolah dasar, mereka sudah dihadapkan dengan penggunaan komputer, media sosial, game online atau digital, handphone, internet, sampai video game. Pada generasi Alpha, yaitu mereka yang lahir pada tahun 2010 sampai tahun 2024. Generasi ini sudah biasa dengan teknologi informasi, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Itu sebabnya membesarkan generasi Alpha punya tantangan tersendiri yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Demikian penjelasan tentang inovasi sumber daya manusia di era 4.0 dan inovasi metode pembelajaran di era 4.0. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.